Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam keur niupan kopeah nu ngajawab salam didoakeun hirupna berkah. Diulang sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang hari ini dapat kita rasakan bersama. Tentu kalimah tahmid ini beriringan dengan salawat kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tidak kita lupakan pula untuk keluarganya, karib kerabatnya, handai tolannya, para tabi'in dan juga at-ta'ut tabi'in, termasuk kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, di antara manusia yang dianggap sebagai orang yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Karena dengan memberikan jalan kepada orang lain akan banyak orang yang mendapatkan ilmu dan tercerahkan kehidupannya, sehingga penyakit hati bisa hilang, rasa gundah menjadi sirna, bahkan kemudian juga akan muncul kegembiraan kepada orang lain karena ada jalan dari seseorang yang menuntunnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa suka saling tolong menolong dalam kebaikan. Bukankah ayat ini sangat kita kenal? Ayat ini sangat familiar di hadapan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam keburukan. Hadirin rahimakumullah, maka atas ayat ini kita selaku umat Islam hendaklah bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Ingat, jangan hanya menginginkan surga masuk sendirian saja. Sebab kalau kita masuk surga sendirian, betapa sepinya di surga itu. Maka kita harus bisa mengajak orang lain sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya orang kita ajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi ini lahir ke bumi? Baginda Nabi ini ada dan mengajarkan syariat Islam adalah untuk mengajak umatnya menuju surga bersama-sama. Maka oleh karenanya jangan tabu kalau kemudian kita menjadi orang yang mampu menjadi jalan terhadap orang lain. Nabi menyampaikan kepada kita, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, walaupun kata yang sangat ringan, walaupun kita nggak hafal hadisnya, kita tidak hafal periwayatnya, tapi kita tahu matannya, kita tahu mungkin isinya, maka ajarkan kepada orang lain. Nah, maneh cakuem kitu, baeud wae hareupeun batur teh kunaon? Ceuk Nabi ge, jalma anu mineng senyum mah sedekah. Sampai orang itu kemudian tersenyum, yang awalnya begitu kecut, kemudian dia tersenyum. Maka itu adalah satu kebaikan yang telah kita ajar kepada orang lain.
Hadirin rahimakumullah, bahkan kemudian dalam hadis Nabi dikelompokkan manusia itu terhadap dua. Kata beliau, innan nasa nasun mafatiha lil khair maghaliqa lisyar. Di antara manusia itu ada orang-orang yang ia menjadi kunci-kunci atau menjadi pintu-pintu terhadap kebaikan orang lain, dan ia menjadi penutup rapat-rapat terhadap keburukan orang lain. Tapi juga wa minan nas, ada juga orang, wa inna minan nas nasan, kata Nabi, nasan mafatihal lisyar maghaliqa lil khair. Ada juga orang itu yang kemudian menjadi jalan terhadap keburukan orang lain, dan ia menjadi penutup terhadap kebaikan orang lain. Nah, posisi kita di mana dalam hal ini? Maka kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khair ala yadayhi. Maka berbahagialah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya jalan untuk menjadikan orang lain menjadi baik dan juga menutup keburukan. Tetapi juga wawail liman ja'alallahu syarran ala yadayhi, dan celaka bagi orang-orang yang kemudian dijadikan oleh Allah karena tangannya itu orang menjadi buruk. Dan ini banyak, hadirin rahimahullah, banyak sekali. Ada orang yang kemudian menjadi jalan orang lain menjadi baik, juga ada orang yang kemudian menjadi jalan orang menjadi buruk. Ini banyak. Apalagi dengan media massa, media sosial yang hari ini merebak. Boleh jadi tangan kita menjadi orang yang menuntut orang lain kepada keburukan, dengan share to share tanpa sharing dulu. Ketinggal nama pikasirieun, padahal porno alias porosot molol. Tingali kirimkan ke orang lain, itu adalah dosa jariah. Kata Syekh Umar Abdul Kaf, beliau menyampaikan kepada kita, tuba liman mata wa mata dunubahu. Berbahagialah orang yang ketika dia wafat dosanya berhenti. Gitu. Wa wailu liman kanal mat, dan celakalah orang-orang yang kemudian datang waktu kematian wa dunubuhu tajri, sedangkan dosanya terus mengalir terhadapnya. Nah, ini di mana posisi kita? Apakah mau menjadi orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan? Bentuknya mafatih. Mafatih itu jama taksir. Artinya bentuknya banyak sekali cara orang mengajak orang lain kepada kebaikan itu. Yang mampunya dengan tangannya, yang mampu dengan seni ya dengan seninya, yang mampu dengan dialognya dengan dialognya. Semua bisa menjadikan orang itu jalan terhadap kebaikan orang lain. Demikian juga karena banyak pintu-pintu atau juga kunci-kunci bisa mengajak kepada keburukan. Maka oleh karenanya janganlah kemudian kita dalam posisi hal itu. Ingat, Nabi menyampaikan kepada kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man tabi'a bi hatta yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka baginya satu pahala, dan pahala dari orang yang mengikutinya hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tanpa dikurangi kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan tersebut atas petunjuk atau juga yang kita ajarkan. Demikian juga waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang kemudian ia mengajarkan, memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang buruk, kata Nabi, maka baginya keburukan dari perbuatan itu dan juga dari orang lain yang mengikutinya hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lentera terhadap kebaikan orang lain, terutama diri kita pribadi diawali, kemudian juga terhadap orang lain. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka dengan perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.